wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Oke, hari ini hari apa ya? Sampai lupa hari. Oh ya, hari Rabu. Ya, hari Rabu 6 November 2024. Kita ketemu lagi di mata kuliah jurnalistik. Kalau minggu kemarin kita bahas tentang jurnalisme penyiaran secara umum, hari ini kita mulai bahas jurnalisme muslim. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita awali dengan bacaan basmalah dan doa bersama. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga diberi kemudahan kelancaran, tidak ada halangan suatu apapun. Amin. Oke, harapannya teman-teman sudah mulai baca-baca ya tentang jurnalisme muslim. Jadi hari ini kita pembahasan materinya teman-teman nggak dari nol tapi sudah ada sangunya sedikit-sedikit gitu ya. Baik, jurnalisme muslim. Sebelum kita bahas tentang materinya, saya yakin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan dua tokoh ini, ya. Tokoh yang di sebelah kiri, foto yang di sebelah kiri itu adalah jurnalis Palestina, ya, dari Gaza, yang kemarin juga sempat viral, Motas Azaiza. Kemudian yang di sebelah kanan itu merupakan jurnalis Muslim perempuan pertama di Indonesia, yaitu Rohana Kudus. Beliau adalah seorang salah dinobatkan sebagai salah satu tokoh pahlawan juga. Dan silakan nanti teman-teman bisa sambil browsing dan bisa sambil mempelajari kedua tokoh tersebut. Dan nanti ketika teman-teman sudah kenalan dengan kedua tokoh tersebut, kirimkan, setelah mempelajarinya, kemudian teman-teman tulis, dan nanti hasil observasinya tersebut atau hasil kenalannya tersebut bisa di-share ke grup kelas kita seperti biasa gitu ya. Oke, kita lanjut. Baik, jurnalis ya. Jurnalis itu merupakan tokoh utama. Dia adalah seorang pelaku utama dalam dunia jurnalistik. Jadi jurnalis itu adalah subjeknya atau dia yang melakukan tugas-tugas jurnalisnya. Maka dalam hal ini fungsi utama seorang jurnalis ya adalah sebagai penentu utama bentuk dunia jurnalistik yang ada, baik good news ataupun fake news. Jadi berita itu dianggap baik ketika yang disampaikan adalah kebaikan. Dan berita itu dianggap berita yang dan ketika berita itu dianggap sebagai berita yang kurang baik, ketika bahasa-bahasa yang disampaikan atau kalimat-kalimat yang dinarasikan itu tidak sesuai dengan ajaran keislaman tentunya ya. Bukan berarti di sini berita-berita buruk itu dianggap sebagai berita yang tidak baik, bukan begitu, tapi penyampaian menggunakan kalimat dan diksi yang baik atau yang sopan itulah yang kemudian sebuah berita itu dianggap sebagai berita yang baik, semacam itu. Oke, selanjutnya jurnalisme muslim ya. Kita di sini mulai bahas jurnalisme muslim dan dimulai dari jurnalistik Islam. Jurnalistik Islam adalah suatu aktivitas yang terdiri dari proses meliput, mengolah, dan menyebarkan berbagai peristiwa atau pendapat dengan muatan nilai-nilai keislaman. Kalau di pertemuan awal dulu kita bahas tentang jurnalistik secara umum, nah kali ini kita mulai spesifik bahas tentang jurnalistik Islam. Jadi dimulai dari hampir sama ya prosesnya, dimulai dari proses meliput, mengolah, kemudian mempublikasikan suatu informasi atau suatu berita tersebut, akan tetapi
yang diolah atau yang disajikan itu memuat nilai-nilai keislaman. Maka dalam hal ini, misi jurnalistik Islam salah satunya atau unsur utamanya adalah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau teman-teman di sini di mahasiswa fakultas dakwah, amar ma'ruf nahi munkar itu sudah tidak familiar lagi ya, jadi sudah akrab dengan istilah amar ma'ruf nahi munkar, yang mana ini merupakan salah satu unsur utama misi jurnalistik Islam, menyebarkan kebaikan dan juga menjauhi hal-hal yang tidak sesuai atau yang mungkar semacam itu. Kemudian jurnalisme muslim. Jurnalisme muslim merupakan bentuk jurnalisme yang menerapkan nilai-nilai Islam dan produk pemberitaannya itu juga harus ada unsur keislamannya. Ya. Apapun itu yang mengandung nilai-nilai keislaman itulah yang kemudian disebut sebagai jurnalistik Islam. Kemudian jurnalisme muslim itu adalah mereka seorang jurnalis yang menyampaikan berita atau produk-produk beritanya itu ada unsur-unsur nilai-nilai kebaikan dalam Islam. Ya, lanjut tujuan jurnalisme Muslim. Oke, mengenai tujuan, sebenarnya di sini juga hampir sama dengan jurnalis pada umumnya. Ya, akan tetapi lagi-lagi kalau sudah disandingkan dengan Islam, otomatis disesuaikan dengan sumber ajaran Islam, baik itu Al-Quran, hadis, nas-nas, dalil-dalil, ya, fatwa MUI dan sebagainya. Nah, di sini tujuan jurnalisme muslim yang pertama menyebarkan informasi yang benar dan akurat. Nah, jadi jangan sampai informasi yang disampaikan atau informasi yang disebarluaskan itu belum tentu kebenarannya. Ya, jadi harus yang good news, bukan yang fake news. Kemudian selanjutnya menjaga keadilan dan kedamaian. Aduh, mohon maaf itu ada typo ya. Jadi bukan dana tapi dan ya teman-teman ya. Menjaga keadilan dan kedamaian. Keadilan di sini artinya berita harus berimbang ya, jangan sampai memihak ke salah satu perspektif atau salah satu sudut pandang ya. Dan kedamaiannya ini jangan sampai berita yang disampaikan itu ada unsur-unsur provokasinya ya. Provokasi itu yang kemudian mengundang pro dan kontra dari publik atau dari masyarakat. Itu ya. Kemudian eh, contohnya gini. Contoh kemarin kita sudah sempat bahas berita tentang menghilangnya seorang perempuan di pendakian Gunung Slamet, ya kan? Nah, ternyata seorang perempuan itu kan kemarin seorang yang masih sekolah ya, siswi di SMK ya, kalau nggak salah dari Semarang. Nah, artinya berita yang disampaikan pun atau pengambilan narasumbernya itu boleh dari pihak keluarga, dari pihak sekolah, dan juga dari pihak yang berwenang, semacam itu. Kemudian yang ketiga, mengangkat isu-isu umat dan sosial yang penting. Nah, jadi produk berita yang disampaikan harus yang memang dianggap penting oleh publik. Entah itu berkaitan tentang kebijakan-kebijakan, ya, ataupun berkaitan tentang informasi bencana mungkin. Nah, itu juga bisa ya. Yang jelas ini misinya adalah demi kemaslahatan umat semacam itu. Contoh misal tentang pemberitaan pemberitaan apa ya? Oke, kita kasih contoh misal tentang pemberitaan kebijakan di saat pandemi kemarin ya, teman-teman ya. Itu kan banyak sekali kebijakan-kebijakan yang disampaikan mulai dari sosial atau bahkan physical distancing, menjaga kebersihan, cuci tangan dan sebagainya. Nah, itu sesuai dengan isu-isu umat ya, yang memang berdampak bagi umat semacam itu. Kemudian tujuan jurnalisme muslim yang terakhir adalah memperkuat suara muslim ya.
memperkuat suara Muslim. Jadi di sini bisa dari bentuk strike news-nya atau bahkan artikel atau feature yang di situ menggunakan atau memakai narasumber dari seorang cendekiawan Muslim. Gitu. Oke, next lanjut. Nah, ini prinsip dasar jurnalisme Muslim. Ada mulai dari amar ma'ruf nahi mungkar sampai dengan penggunaan bahasa sopan dan santun. Jadi di awal sudah sempat disepil ya, teman-teman. Jadi prinsip dasar jurnalisme Muslim yang pertama adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yang disampaikan sekali lagi harus berdampak pada kebaikan dan juga menjauhi hal yang kurang baik atau kemungkaran. Kemudian yang kedua, kebenaran, keadilan, dan akuntabel. Oke, di sini tadi hampir sama dengan slide sebelumnya. Beritanya itu harus berimbang, ya. Kemudian tabayun dan menghindari fitnah. Nah ini tabayun. Tabayun itu penting banget ya teman-teman. Apalagi di tengah era informasi yang banjir sekali, banyak sekali. Ya, jadi perlu tabayun dan menghindari fitnah. Kemudian yang keempat adalah tawazun. Tawazun itu penyajian beritanya harus balance ya. Jadi framing yang disampaikan itu jangan sampai memihak ke salah satu, tapi juga harus netral. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan bahasa yang sopan dan santun. Nah, bahasa sopan dan santun, nah ini penting. Kayak misal eh, pemilihan kata apa ya? Pemilihan kata dibunuh, sorry, meninggal atau mati ya. Jadi lebih lebih sopan bahasa yang mana? Nah, itu meninggal dan mati ya. Itu kalau didengarkan lebih sopan yang meninggal ya teman-teman ya. Jadi eh, daripada menggunakan kata mati, better menggunakan kata meninggal semacam itu. Kemudian selanjutnya, etika jurnalistik dalam Islam. Nah, ini etikanya ada tiga. Yang pertama kejujuran, keadilan, dan juga kasih sayang. Kejujuran yang pertama menyebarkan informasi yang akurat dan benar, ya harus sesuai. Kemudian yang kedua memperjuangkan keadilan hak-hak yang terpinggirkan, dan yang terakhir menjaga akhlak dan moral dalam menyampaikan informasi. Ya, di sini uh, relevan ya dengan pembahasan slide-slide sebelumnya. Nah, ini yang terakhir teman-teman. Yang terakhir bicara tentang tantangan jurnalis muslim di era digital. Yang pertama bicara tentang kredibilitas ya. Menjaga kredibilitas di tengah banjir informasi dan hoax. Oke, penyebutannya hoax ya teman-teman. Jangan sampai kemudian anak KPI itu bilangnya hoax. Please, jangan. Nah, kredibilitas ini yang kemudian menjadi kunci utama seorang jurnalis muslim. Jadi jangan sampai hal yang disampaikan itu ternyata tidak sesuai dengan realitas dan fakta yang ada. Kemudian yang kedua adalah teknologi, adaptasi dengan perkembangan teknologi baru, dan juga platform media sosial. Nah, sekarang kan banyak sekali platform-platform baru ya teman-teman, bagi jurnalis muslim terutama, baik yang citizen journalism atau bagi jurnalis muslim yang memang sudah tergabung di media massa terkenal, ya, itu kan mereka juga harus bisa menyesuaikan dengan media massa atau media sosial yang baru. Kalau biasanya pakai TikTok, Instagram, Facebook, sekarang juga sudah mulai ada yang baru, ada Thread, ya kan? Kalau Twitter lama termasuknya, kemudian WhatsApp juga jarang digunakan kecuali dijadikan dibagi story kalau memang berteman di kontak WhatsApp-nya gitu. Ini harus selalu menyesuaikan. Ketika ada media sosial yang baru atau platform yang baru, mereka juga harus menggunakan media sosial atau platform yang baru. Selanjutnya independensi. Nah, ini menjaga independensi dan menghindari pengaruh kekuatan bisnis ataupun pengaruh politik. Nah, ini tantangan yang terakhir ini amat sangat luar biasa, terutama di nilai ekonomi atau di nilai bisnisnya. Ini yang kemudian sering dipertaruhkan oleh seorang jurnalis, terutama jurnalis muslim gitu.